Baik, terima kasih. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan shift pada aplikasi FTM. Untuk menambahkan shift pada aplikasi FTM, klik menu jadwal, kemudian pilih submenu shift dan klik tombol tambah. Maka akan muncul form isian shift baru. Kita akan coba kasus seperti berikut ini. Baik, kita masukkan shift Senin sampai Jumat. Misal kita beri nama shift Senin Jumat. Kemudian kita masukkan kodenya. Kemudian kita pilih pilihan harus scan. Di sini terdapat 4 pilihan. Misal kita pilih in dan out sesuai pengaturan umum, yaitu mewajibkan scan pada jam masuk dan jam pulang sesuai dengan pengaturan submenu pengaturan shift. Kemudian kita pilih durasinya. Di sini terdapat 2 jenis durasi, yaitu efektif dan aktual. Durasi efektif yaitu durasi yang dihitung dari jam keluar dikurangi jam masuk, kemudian dikurangi istirahat, terlambat, dan pulang cepat jika ada. Kemudian untuk aktual yaitu durasi yang dihitung dari scan keluar dikurangi scan masuk dikurangi istirahat. Misal kita pilih durasi efektif. Kemudian kita masukkan mulai jam masuk. Mulai jam masuk di sini yaitu jam paling awal karyawan bisa melakukan scan masuk. Misal kita isi jam 7 pagi. Kemudian kita masukkan jam masuk. Jam masuk di sini adalah jam karyawan mulai bekerja. Sesuai dengan contoh tersebut, kita masukkan jam masuknya jam 8 pagi. Kemudian kita masukkan akhir jam masuk. Akhir jam masuk di sini yaitu jam paling akhir karyawan bisa melakukan scan masuk. Misal kita batasi sampai jam 10 pagi. Selanjutnya yaitu kita masukkan mulai jam keluar. Mulai jam keluar di sini yaitu jam paling awal karyawan bisa melakukan scan keluar atau pulang. Misal kita masukkan pukul 2 siang. Kemudian kita masukkan jam keluar yaitu jam karyawan pulang. Sesuai dengan contoh kasus tersebut, kita masukkan pukul 16.00. Kemudian kita masukkan akhir jam keluar. Akhir jam keluar ini yaitu jam paling akhir karyawan bisa melakukan scan keluar. Misal kita batasi sampai pukul 6 sore. Oke, selanjutnya kita tentukan toleransi. Di sini terdapat 2 toleransi yaitu terlambat dan pulang cepat. Misal kita berlakukan toleransi terlambat 10 menit dan pulang cepat 10 menit. Oke. Kemudian pada contoh kasus tersebut terdapat lembur. Maksimal lembur sampai 2 jam. Lebih dari itu dianggap 2 jam. Atau kurang dari 1 jam tidak dianggap lembur. Oke. Baik. Kemudian kita setting untuk lembur. Misal kita pilih lembur akhir. Kita isikan minimal lembur yaitu 60 menit. Kemudian maksimal lembur 2 jam atau 120 menit. Berarti jika ada karyawan yang lembur kurang dari 60 menit, maka tidak dianggap lembur. Dan jika karyawan lembur lebih dari 120 menit,
maka dianggap 120 menit. Oke, setelah kita setting lembur, kemudian kita setting istirahat. Istirahat di sini yaitu pukul 12 sampai pukul 13. Kita isi keluarnya pukul 12, kemudian kita isi istirahat masuknya pukul 13. Kemudian kita isi minimal dan maksimal istirahat. Misal kita batasi maksimal 1 jam. Berarti kita input di sini yaitu 60 menit. Kemudian statusnya wajib, berarti karyawan yang istirahat harus melakukan scan in dan scan out untuk istirahat. Setelah itu, kita klik tombol simpan untuk menyimpan shift Senin dan Jumat. Baik, setelah kita membuat shift Senin sampai Jumat, kita buat shift Sabtu. Shift Sabtu di sini yaitu jam masuk jam 8 pagi, jam keluar jam 1 siang. Tidak ada istirahat dan terdapat lembur 1 jam. Lebih dari itu tetap dianggap 1 jam dan kurang dari 1 jam tidak dianggap lembur. Terdapat juga toleransi terlambat dan pulang cepat 10 menit. Baik, kita masukkan nama shiftnya shift Sabtu, kemudian kita masukkan kode shiftnya yaitu shift Sabtu. Seperti kita membuat shift Senin sampai Jumat, pilih harus scan-nya, kemudian pilih durasinya, kemudian kita masukkan jam kerjanya. Karena jam pulang shift Sabtu adalah jam 1, yaitu mulai jam akhir keluarnya kita masukkan jam 12 siang. Kemudian jam keluarnya kita masukkan jam 1 siang. Kemudian kita masukkan jam akhir keluar. Misal kita isi jam 3 sore. Kemudian terdapat lembur, yaitu lembur akhir. Sesuai dengan contoh kasus tersebut, lembur akhir maksimal sampai 1 jam. Lebih dari 1 jam, maka dianggap lembur 1 jam. Kurang dari 1 jam, maka dianggap tidak lembur. Kita tandai lembur akhir, kemudian kita masukkan minimal lemburnya. Kita isi minimal 60 menit untuk lemburnya, dan maksimalnya kita isi 60 menit. Setelah itu, kita klik tombol simpan. Maka shift Sabtu telah kita buat. Selanjutnya, kita rangkaikan shift-shift tersebut ke dalam dasar jadwal. Untuk merangkai shift tersebut ke dalam dasar jadwal, kita masuk ke submenu dasar jadwal. Klik tombol tambah, maka akan muncul form isian dasar jadwal. Misal kita berlakukan shift-shift tersebut untuk departemen administrasi, maka kita masukkan nama jadwalnya yaitu kemudian kita pilih jenis periodenya. Karena periodenya ini mingguan, maka kita pilih jenis periode mingguan. Kemudian kita pilih tanggal mulai. Misal kita berlakukan tanggal 2. Setelah itu kita masukkan shift yang telah kita buat tadi ke dalam dasar jadwal. Untuk shift Senin sampai Jumat, kita berlakukan pada hari Senin sampai Jumat. Kita tandai hari Senin sampai Jumat. Kemudian kita pilih shift Senin sampai Jumat. Kita klik
tombol panah ke kanan. Maka pada kolom nama shift akan terisi shift Senin sampai Jumat. Kemudian pada hari Sabtu kita berlakukan untuk shift Sabtu. Kita pilih hari Sabtu. Kemudian kita masukkan shift Sabtu tersebut ke dalam hari Sabtu. Maka pada hari Sabtu karyawan menggunakan shift Sabtu. Setelah itu pada hari Minggu karyawan diperkenankan untuk libur. Maka kita tandai checkbox libur. Oke. Setelah itu kita klik tombol simpan untuk menyimpan isian dasar jadwal. Setelah dasar jadwal kita buat, maka kita berlakukan kepada karyawan. Untuk memberlakukan dasar jadwal ke karyawan, masuk ke menu karyawan, kemudian kita pilih karyawannya. Misal kita pilih Adi dan Rudi. Kemudian kita pilih tombol dasar jadwal. Akan muncul form jadwal karyawan. Kemudian kita pilih dasar jadwal yang telah kita buat tadi, yaitu jadwal kerja administrasi. Setelah itu kita klik tombol simpan. Maka karyawan Adi dan Rudi pada tanggal 2 menggunakan jadwal kerja administrasi. Terima kasih.